Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman hidup saya selama mendapat sebuah pekerjaan. Tentu kita hidup manusia, setelah habis sekolah pasti kita punya pemikiran untuk kuliah atau memiliki ijazah atau gelar sarjana. Itu yang saya cita-citakan waktu sekolah. Tapi karena dari orang tua mungkin sedikit kendala dalam hal saya, maka itu saya berniat untuk mencari pekerjaan kecil-kecilan yang bisa membuat hari-hari saya punya kesibukan. Mungkin dengan doa saya yang masih saya ingat itu, apapun pekerjaan yang Tuhan berikan, yang penting hasilnya buat saya cukup, apapun itu. Dan cita-cita saya selama saya sekolah itu, dari semua guru itu pasti punya pertanyaan bahwa cita-cita kami ke depan itu sebagai murid apa. Saya cita-cita dulu ingin menjadi seorang tentara, tetapi karena cita-cita yang saya impikan tidak tercapai, namun Tuhan memberikan satu pekerjaan yang tidak saya cita-citakan, tapi membawa saya sampai dengan saat ini. Dan itu satu syukur buat saya bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan ini, sebelum saya mendapatkan pekerjaan ini saya ojek, dan saya memang sementara ojek. Saya juga punya doa untuk ingin punya pekerjaan tetap lah. Tiba-tiba di tahun saya tamat SMA tahun 2014 nganggur selama 3 tahun. 2017 saya mendapatkan pekerjaan di mana dari seksi UPT Kebersihan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membutuhkan tenaga kebersihan. Di situ saya dipanggil, saya menghadap kepala seksi, dan kepala seksi sempat memberikan saya beberapa pertanyaan yang memang saya mau jawab juga masih mendua. Nah, yang waktu itu saya ditanya, sudah siap untuk mau kerja di kebersihan? Nah, saya tidak tahu kerja di kebersihan kerja seperti apa. Tapi mungkin karena ini sudah jalan Tuhan, mungkin saya tidak sadar, saya bilang saya siap. Betul, mau seperti apapun Bapak saya siap bekerja, karena doa saya untuk mendapat pekerjaan. Dan waktu itu habis ditanya, saya langsung diberi kesempatan untuk memenuhi persyaratan lamaran, semua persyaratan diberikan. Dan saat itu keesokan harinya juga saya sudah dipanggil untuk mulai bekerja. Dan di saya waktu itu, awal saya masuk kerja itu, kami kerja itu jam 3 hampir siang, masih gelap, itu sudah harus ada di lapangan.
Nah saya yang ojek ini bangun 6:30. Kebiasaan bangun 6:30 baru sibuk ojek. Ini tak ujuk kerja di kebersihan bangun harus jam 3. Terlambat 15 menit saja kita disuruh pulang. Yang pengalaman saya pernah disuruh pulang dan saya pulang itu meneteskan air mata. Karena senior ASN, orang tua yang sudah mendahului saya di kebersihan itu mengajarkan untuk taat, disiplin dalam pekerjaan yang kami kerjakan, tanggung jawab kami itu. Dan situ saya terlambat mungkin 15 menit saja. Tapi karena beliau itu sebagai supir, beliau hadir tepat waktu dan kami juga harus tepat waktu. Karena aktivitas di pagi hari jam-jam 7.45 itu kota harus sudah terlihat bersih, sehingga kami harus bekerja jam 3 hampir siang. Saya hanya terlambat 15 menit, beliau bilang, kamu pulang sudah, kami sudah selesaikan 1 bak sampah, jadi lebih baik kau pulang sudah, karena kami melanjut. Kalau tidak pulang, biar saya yang pulang, kau bawa oto. Nah saya tidak bawa oto, baru ini senior yang perintah, saya tidak bisa melawan. Jadi kawan dong bilang, lebih baik kamu pulang. Saya ke waktu kalau marah seperti itu. Dan begitu saya pulang, bapak mama, bapak saudara semua, saya tidak pulang ke rumah, saya ke kantor. Saya absen, saya duduk di kantor saja. Mungkin ada pekerjaan kecil seperti sapu di halaman, pilih kotoran, saya yang kerja. Siang beliau habis kerja, datang bawa sampah, pulang ke kantor, beliau mendapati saya ada di kantor. Ini hari kerja dengan siapa? Ini hari saya tidak dapat ini kendaraan untuk operasi pengangkutan sampah, waktu saya di kantor saja. Ya. Terus besok kau ulang lagi. Siap, tidak apa-apa. Ya. Tadi kau marah saya di kantor itu senior kami panggil Bai. Jadi beliau bilang, kamu marah Bai? Saya air mata satu lagi, seperti apa ya? Tapi itu sudah. Beliau tegur saya karena merasa sayang. Artinya beliau harus beliau mau untuk kita taat, disiplin untuk waktu, sehingga bab dua sebenarnya tidak marah, sehingga bab dua hanya teguran seperti itu. Mulai dari itu saya usahakan untuk hadir lebih awal daripada beliau, dan di situ perjalanan honor saya di UPT Kebersihan sampai dengan kemarin pengangkatan P3K di tanggal 14 Juni itu, saya nama ada di dalam dan diangkat. Karena itu perjalanan honor saya selama 8 tahun. Kemarin 2025 bulan Juni saya diangkat menjadi P3K. Dan itu suatu pekerjaan yang tidak saya cita-citakan, namun membawa berkat buat saya hingga dengan saat ini. Mungkin hanya itu saja yang saya ceritakan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Samson Tahau yang sudah menceritakan sedikit liku-liku hidup yang dialami ketika menjadi seorang honorer. Memang berat dan memang susah untuk meraih atau mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi jikalau tanpa pengorbanan, tanpa kita merasakan sakit, itu semua sia-sia. Sebab itu tidak akan menjadi warna hidup. Oleh karena itu, terima kasih buat
buat Bapak Samson Tahau yang sudah memberikan sebuah cerita, menyampaikan kepada kita semua untuk menjadi satu inspirasi yang mana mungkin bagi kita, bahkan di antara kita yang merasa kecil, yang merasa tidak berdaya, namun itu menjadi satu pupuk yang indah buat kita. Sama seperti ketika kita mendapatkan sebuah bibit untuk ditanam, tetapi apabila tidak diberikan pupuk, semua itu tetap menjadi sia-sia meskipun tanahnya adalah tanah yang tidak berbatu. Oleh karena itu, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih buat Bapak Samson Tahau. Semoga dengan cerita ini menjadi sesuatu yang berguna untuk kita. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik, kakak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba waktunya untuk kita bersama-sama beribadah, kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka saya minta kesediaan daripada Mama Pendeta untuk memimpin kita di dalam ibadah syukur pada malam hari ini.